Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Kita sudah sampai di pertengahan bulan Ramadan. Mungkin apakah pernah sedikit terlintas di pikiran kita bahwa Ramadan, puasa yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai sekarang ini, apakah Allah butuh atau malah Allah nggak butuh sama sekali? Pernahkah pemikiran seperti itu terlintas di pikiran kita? Oke, catat nih orang-orang yang rugi di bulan puasa. Sebelum masuk ke topik, pertama saya akan membahas ayat dari surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan puasa juga atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Agar kalian itu bertakwa. Dari ayat ini sudah jelas bahwa kita sebagai umat Islam, orang yang beriman dan sudah balik, diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tujuannya agar apa? Agar bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Tapi kalau dalam hadis disebutkan banyak orang yang berpuasa Ramadan, bukannya bertambah ketakwaan mereka. Mereka masih sama saja dengan hari-hari sebelumnya atau malah lebih buruk. Inilah orang-orang yang rugi. Perlu diketahui, orang yang rugi dalam bulan puasa itu bukan berarti rugi puasanya tidak diterima sama Allah atau puasanya nggak sah. Puasanya sah-sah saja. Allah terima dan sah. Maksudnya rugi di sini adalah pahala puasa kita nggak penuh atau nggak dapat pahala sama sekali. Misalnya pahala puasa kita segini dari awal. Terus kita melakukan suatu hal yang itu membuat pahala puasa kita turun. Turun dan turun dan turun. Akhirnya habis. Inilah orang-orang yang rugi dalam bulan puasa. Kenapa bisa rugi? Kalau dalam hadis disebutkan, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju'i wal 'atash. Kam min shaimin. Betapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min shiyamihi. Tidak dapat apa-apa dari puasanya. Illal ju'i wal 'atash. Selain lapar dan haus. Kenapa bisa seperti ini? Seperti saya bilangkan tadi, mereka melakukan suatu hal yang bisa membuat pahala puasa mereka berkurang. Salah satunya adalah mereka menganggap bahwa puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus. Inilah kesalahannya. Pada hakikatnya, puasa adalah kita tentang menahan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita lah di bulan puasa ini yang berpotensi untuk membuat puasa kita itu rugi. Walaupun setan sudah diborgol. Tapi hawa nafsu masih ada. Inilah yang bisa membuat kita rugi. Contoh hawa nafsu apa? Maksiat. Maksiat yang mungkin tidak kita sadari. Sekecil apapun, sesepele apapun, maksiat tetap maksiat. Misalnya maksiat kecil mengejek. Mungkin kita tidak sadar. Ya kita tidak sadar, kita mengejek orang. Tapi itu mengurangi pahala puasa kita. Bayangkan kita dari awal puasa sampai sekarang. Berapa banyak kita mengejek. Mungkin kita dapat amal soleh. Kita pede kalau puasa kita itu dapat pahala besar. Segini. Kita mengejek sedikit demi sedikit. Turun. Habis. Rugi kita. Itu baru mengejek. Dan maksiat sekecil mengejek saja. Itu bisa membuat puasa kita rugi. Apalagi maksiat yang besar lain. Itulah orang-orang yang rugi dalam bulan puasa. Lalu, orang yang rugi dalam bulan puasa ini bukan cuma orang yang ya, mungkin cukup sekian penjelasan. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari hadis dan ayat yang tadi saya bacakan. Lalu, apa tandanya kita di bulan puasa ini berubah menjadi lebih baik? Yaitu tandanya kita berubah. Kita nggak rugi di bulan puasa. Tandanya apa? Kita berubah. Maksudnya kita berubah menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Orang yang tadi kamin so'imin laisa lahu min syiyami illal ju'i wal 'atash adalah orang yang tidak berubah.
dari bulan puasa ini ke bulan lain itu tidak berubah. Mereka sama saja atau makin tambah buruk. Jadi tandanya kita tidak rugi di bulan puasa adalah kita berubah. Dari bulan puasa ini ke bulan lain, kita ini berubah menjadi lebih baik. Jadi begitu kesimpulan dari hadis dan ayat yang tadi saya bacakan. Dan saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, agar kita tidak menjadi orang yang rugi di bulan Ramadan, dan agar kita selalu mendapat keberkahan dari Allah, dan semoga kita mendapat malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.